Ihsan Ibrahim selaku CEO dan Eksekutif Produser dari Otelo Asia. Alasan memilih Dewa 19 tentunya pertama karena saya fans berat Dewa 19 juga. Jadi saya seorang baladewi juga. Dan saya cinta banget sama semua lagunya Dewa 19 dari pertama sampai terakhir. Dan menurut saya Dewa 19 adalah band legend. Salah satu band terbaik yang Indonesia punya. Dan saya pingin bikin satu konser yang benar-benar berbeda dari konser-konser mereka sebelumnya. Saya mau menaikkan konsep eksklusif dan mereka sebagai band papan atas di Indonesia. Sebenarnya itu sih awal dasarnya kenapa saya memilih Dewa 19 untuk roadshow. Untuk ide dan konsep, kita udah bongkar pasang beberapa ide dan konsep sebenarnya. Jadi konsep Bintang 5 kemarin itu 20 tahun Bintang 5 itu bukan yang pertama. Jadi pada saat saya memutuskan untuk roadshow bawa Dewa 19 ke beberapa kota, pertama memang belum diputuskan berapa kota, itu bulan Oktober. Nah dari bulan Oktober itu sampai kita preskon di Januari, itu kita udah bikin mungkin sekitar 3 konsep. Jadi saya benar-benar pingin konsepnya itu konsep terbaik. Jadi saya diskusi dengan semua tim dan pihak yang terlibat. Kita udah bikin skenario dengan seperti ini, terus akhirnya kita ganti lagi sampailah terbentuk si 20 tahun Bintang 5 Tour ini. Itu sebenarnya idenya. Untuk alasan pemilihan kota, sebenarnya saya nge-review dari kapan terakhir Dewa 19 dan Once main di kota-kota di Indonesia. Sebenarnya reviewnya dari situ. Jadi saya mapping kota-kota yang sudah pernah konser Dewa 19 dan Ari Lasso dan juga Dewa 19 featuring Once. Akhirnya terpilihlah 6 kota ini karena ini merupakan roadshow. Jadi karena semua barangnya kita bawa di Jakarta, jadi saya pilih memang kota-kota yang runut sejalan. Makanya keluarlah Bandung, Jogja, Surabaya, kemudian Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar, 6 kota itu. Halo, gue Andi Sukasa, gue sebagai produser di Otelo Asia. Hai, gue Kesta Ibrahim sebagai project manager di Otelo Asia. Job desk gue sebagai produser adalah gue harus make sure apapun konsep yang sudah dijalankan oleh tim internal kita terjadi di konser. Jadi pemilihan vendor, pemilihan partner, pemilihan desain dan semuanya itu harus inline karena kita harus mengaplikasikan konsep kita di kota-kota yang kita akan kunjungi. Gitu. Iya, gue harus mengimplementasikan lah hasil dari konsep yang udah kita sepakatin gitu kan, yang udah kita garap. Gue harus cek venue-nya gitu, mengenai kapasitas, mengenai fasilitas yang ada semua segala macem gitu. Kemudian gue juga harus koordinasi dengan partner lokal kita di beberapa kota gitu. Kemudian mengenai juga untuk production timeline logistik ya gitu. Ya, itu juga logistik. kita harus atur bener-bener atur picture supaya itu sampai tuh terdeliver gitu kan. Gitu. Terus ya semua akhirnya ketika udah semua vendor-vendor partner kita sudah ada gitu segala macam, itu memang ya mereka yang terbaik di setiap bidangnya gitu. Akhirnya ya alhamdulillah terdeliver ya 3 acara kemarin sudah berjalan dengan lancar gitu kan. Cerita dong pengalaman unik dan lucu selama persiapan sampai eksekusi. Unik dan lucu. Banyak ya gitu karena kita kan dari mulai awalnya kita bikin konsep semua segala macam, ada yang satu ngomong ala, yang satu ngomong bela, segala macam. Wah, udah debat kusir segala macam. Wah, banyak deh cerita-cerita lucunya. Sampai ketawa-ketawa hahihi, bikin konsep, bikin apa segala macam gitu kan. Terus sampai kita udah mulai masuk part rangkum tuh konsep, kita mulai ke partner-partner kita nih gitu. Kita mulai jalanin ke partner. Itu juga ada juga tuh cerita-ceritanya, banyak lagi ceritanya gitu kan, karena yang satu bilang ini, yang satu bilang ini, yang satu bilang itu gitu kan. Wah, rame deh gitu. Kalau mau diceritain sih banyak banget gitu.
kesan dari terselenggaranya 3 kota kemarin? Kesannya kita udah deliver 3 konser dari 6 konser planningnya. 3 konser ini sih sangat berkesan ya, karena kita well prepare sekali sama aplikasi yang kita hasilnya kita sangat puas karena di 3 kota ini penontonnya juga full. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah full. Sama konsep panggung kita bisa kirim ke 3 kota dengan exactly the same specification. Iya. Ucapan syukur atas 3 kota yang sudah terselenggara. Alhamdulillah banget di 3 kota itu semua berjalan dengan lancar, smooth. Alhamdulillah juga secara exposure-nya juga minus komplain ya, cukup dibilang hampir zero lah. Cukup memuaskan gitu ya. lah. Sangat buat cukup pembeli memuaskan tiket gitu. Gitu, thank you banget buat teman-teman yang udah beli tiket. para baladewa dan semua yang ikut andil dalam acara konser ini, aku thank you banget. Harapan untuk 3 kota sisanya? Harapannya moga-moga sesudah pandemi ini selesai, kita bisa keep the moment. Iya. Sama menjalankan lagi untuk 3 kota sisa yang terakhir, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar. Halo, nama gue Ria. Di Otelo ini sebenarnya posisi gue sebagai account manager, tapi spesifik untuk project konser Dewa, fungsi gue lebih ke executive assistant. Nah, jadi kalau misalkan secara garis besarnya nih ya, mungkin ada internalnya. Internal itu ke tim kita sendiri. Itu berarti mengkoordinasi antara tim kita dari tim kreatif, produksi, dan konsep. Kalau ke eksternal tuh lebih ke sponsorship relation ataupun media partner ataupun social media kita ataupun pihak-pihak atau pihak-pihak ketiga lainnya. Oke, nama gue Ai. Gue di sini di Otelo, posisi gue sebagai general affair. Job desk-nya tuh lebih banyak ngebantu Mbak Ria sendiri. Ada tim produksi juga gue assist juga. Jadi kurang lebih seperti itulah job desk gue di sini. Oke, lanjut. Bagaimana pengalaman handle konser ini mulai dari pembuatan konsep hingga eksekusi? Silahkan Mbak Ria. Sebenarnya nih buat gue sama Ai juga kayaknya ya. Iya, Ai. kita pertama kali nih. Ini pertama kalinya kita nge-handle konser sih. Background kita sebenarnya itu dulu lebih ke BTL activation. Ya. Jadi seru banget sih. Banyak banget challenge lah ya. Ya. Challenge-nya di sini sebenarnya sih nggak begitu jauh ya. Event biasa dengan konser, cuman memang ada beberapa elemen-elemen yang kita harus menyesuaikan banget ya. Banyak adaptasinya lah. Ya, betul. Kalau dari gue sendiri sih ya benar sih, ini pengalaman pertama banget gitu gue ngurusin yang namanya tiketing, pembelian tiket konser, dari pesawat juga dari tim, ya banyak pengalaman baru yang gue terima gitu sih. Halo, gue Errol, gue sebagai graphic design di Otelo Asia. Gue Rian, gue 3D artis di sini. Oke, posisi gue sebagai graphic design, ya bisa dibilang gue penjaga dapur di belakang acaranya Otelo Asia ya. Itu di sini gue bertanggung jawab untuk membuat key visual dan menjaga tone manner, segala sesuatu dari color, dari posisi layout, apa sih karakteristiknya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau gue lebih ke 3D. Sebenarnya 3D itu apa sih? Ngebangun ruang dari awal, konsep desain pertama kali, rigging, layouting, ataupun tempat venue-venue yang awal-awalnya. Tapi awalnya gue kalau 3D itu di sini tuh nggak belum terbiasa main di konser sebenarnya. Jujur aja, gue belum pernah main di konser, tapi gue seneng. Gue pengen belajar, pengen masuk ke bidang-bidang berikutnya gitu.
Nah, yang kedua, bagaimana sih pengalaman handle konser gini, dimulai dari pembuatan konsep hingga eksekusi? Wah, luar biasa ya. Ini benar-benar pengalaman pertama gue juga kalau di konser ya, untuk acara. Ini mantap sih, luar biasa ya. Apa tantangannya tuh, apalagi yang kita sajin itu band legend sekelas Dewa gitu kan. Gue tuh harus paham karakteristik dari dari si Dewanya sendiri, mereka seperti apa. Gue cari-cari referensi kayak apa sih yang pernah dibikin Dewa gitu, apa yang disukai sama personel-personelnya ya. Iya, betul. Iya, apalagi ketika gua udah nyiapin storyboard waktu itu ya. Kita udah panjang banget, udah dari berapa konsep itu yang terpilih dari kita di internal ya, 3 kalau nggak salah tuh, dari sekian banyak itu. Tapi untungnya timnya solid sih, itu yang gue suka banget kerja di sini. Gue seneng, jujur gue seneng. Baru pertama kali megang konser, terus Dewa 19. Tuh, Yoi. sesuatu banget gitu. Gue belum pernah. Nantang banget ya. Gue seneng banget. Sekaligus ya nambah portofolio sih lah ya. Pasti konser-konser gitu. Gitu kan mikirnya gimana ya? 3D lagi kan. Mikirnya kan biasa bikin event-event apa gitu, ya kan? Yang dilihat ya paling sama internal ini. Iya. Ini gila, kita tahu lah Bala Dewa kayak apa banyaknya di Indonesia. Mudah-mudahan sih bisa lebih gede lagi. Nama saya Jaka, saya sebagai financial controller di Otelo Asia. Nah, yang pasti saya mencatat semua transaksi baik pembukuan di Otelo Asia dan terkait dengan perpajakan semua di sini. Bagaimana pengalaman handle konser ini? Dimulai dari di belakangnya tuh sampai eksekusi gimana sih? Mix banget, yang dimana di sini tuh benar-benar tensionnya juga lumayan tinggi, terus habis itu intensitasnya juga lumayan capek gitu ya. Tapi di sini kita punya senang banget deh pokoknya ketika ini pertama ini bisa berjalan gitu, karena emang preparationnya juga dibilang singkat-singkat tapi sebetulnya cukup waktu gitu loh. Dan kita sendiri juga di sini semua berjibaku dengan produksi dengan waktu. Habis itu juga kita juga ada yang namanya terkait dengan payment vendor, yang dimana vendor juga pasti minta pembayaran yang tepat waktu. Gimana caranya kita semua bisa terlaksana, cash flow kita aman, dan juga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan gitu. Karena memang kita di sini benar-benar ngejaga komitmen banget apabila bekerja sama dengan semua orang.